Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang nutrisi pada bayi dan anak-anak. Yang beranggotakan Hikmah Rifa Hasani, Rizka Norma Sarita, Saza Nurin Samsi, dan Triana Nur. Dimulai dari definisi nutrisi. Nutrisi adalah keseluruhan berbagai proses dalam tubuh makhluk hidup untuk menerima bahan-bahan dari lingkungan hidupnya dan menggunakan bahan-bahan tersebut agar menghasilkan berbagai aktivitas dalam tubuhnya sendiri. Bahan-bahan tersebut dikenal dengan istilah nutrien. Unsur gizi, yaitu seperti protein, air, lemak, karbohidrat, vitamin, dan kemudian tujuan dari nutrisi. Tujuan pemberian makanan yang sebaik-baiknya kepada bayi dan anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan nutrien yang cukup untuk kebutuhan dalam memelihara kesehatan dan memulihkannya bila sakit, melaksanakan berbagai jenis aktivitas, pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta psikomotor. Kemudian yang kedua yaitu mendidik kebiasaan yang baik tentang memakan, menyukai, dan menentukan makanan yang diperlukan. Selanjutnya adalah dampak nutrisi pada tumbuh kembang anak. Yang pertama, dampak psikologis. Psikodinamika, yaitu kebutuhan makan dan minum anak dipenuhi lingkungan, khususnya ibu, baik berupa air susu ibu pada saat menyusui maupun makanan lumat. Dampak psikodinamika yang diperoleh bayi adalah kepuasan karena terpenuhi kebutuhan dasar dan kehangatan saat pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Kemudian psikososial, yaitu makanan dapat merupakan stimulus yang dapat meringankan rasa lapar anak dan memuaskan yang konsisten terhadap rasa lapar dapat mempengaruhi kepercayaan anak pada lingkungannya, terutama pada keluarga. Selanjutnya, maturasi organik, yaitu perkembangan organik yang dialami anak melalui makanan adalah pengalaman mendapatkan beberapa sensoris seperti rasa atau pengecapan, penciuman, pergerakan, dan perabaan. Yang kedua adalah dampak fisiologis. Dampak nutrisi pada anak yang terlihat jelas adalah terhadap pertumbuhan fisik anak. Selama di dalam uterus, asupan nutrisi yang adekuat pada ibu terdampak tidak hanya pada kesehatan ibu tetapi lebih pada pertumbuhan janin. Dengan asupan nutrisi yang adekuat, dari hari ke hari kehamilan ibu bertambah besar dan sejalan dengan itu, janin tumbuh dan berkembang sampai pada usia kehamilan yang matang. Maka janin siap dilahirkan dengan berat badan, panjang badan, dan pertumbuhan organ fisik lainnya yang normal. Selanjutnya adalah kebutuhan nutrisi pada bayi dan anak. Yang pertama, yaitu protein. Terdapat 3 fungsi protein. Protein dapat menghasilkan jaringan yang baru terbentuk pada masa pertumbuhan. Protein dapat menggantikan zat protein yang hilang selama berlangsungnya proses pembentukan metabolisme pada anak. Protein dapat menjadi sumber energi dan dapat membantu tubuh menghasilkan enzim dan hormon khusus yang penting bagi pertumbuhan. Selanjutnya mengenai kebutuhan protein per hari atau per kilogram berat badan. Untuk usia 0 sampai dengan 6 bulan dan berat badan 6 kg dan tinggi badan 60 cm, ini membutuhkan protein sebanyak 10 gram. Untuk usia 7 sampai dengan 12 bulan dengan berat badan 8,5 kg dan tinggi badan 71 cm membutuhkan protein sebanyak 18 gram. Kemudian untuk anak usia 1 sampai dengan 3 tahun dengan berat badan 12 kg dan tinggi badan 90 cm ini membutuhkan protein sebanyak 25 gram. Kemudian untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun dengan berat badan 18 kg dan tinggi badan 110 cm ini membutuhkan protein sebanyak 39 gram. Dan untuk usia 7 sampai dengan 9 tahun dengan berat badan 25 kg dan tinggi badan 120 cm, ini membutuhkan protein sebanyak 45 gram. Nah, kemudian untuk kebutuhan
Protein per hari atau per kilogram berat badan antara laki-laki dan perempuan ini pada usia 10 hingga 18 tahun berbeda. Yang pertama, pada laki-laki usia 10 hingga 12 tahun dengan berat badan 35 kg, tinggi badan 138 cm, ini memiliki kebutuhan protein sebanyak 50 gram. Kemudian untuk usia 13 sampai dengan 15 tahun dengan berat badan 46 kg dan tinggi badan 150 cm ini memiliki kebutuhan protein 60 gram. Kemudian untuk laki-laki usia 16 hingga 18 tahun yang memiliki berat badan 55 kg dan tinggi badan 160 cm ini memiliki kebutuhan protein 65 gram. Selanjutnya mengenai perempuan dengan usia 10 hingga 12 tahun yang memiliki berat badan 37 kg, kemudian tinggi badannya 145 cm, ini memiliki kebutuhan protein sebanyak 50 gram. Kemudian untuk perempuan 13 hingga 15 tahun yang memiliki berat badan 48 kg dengan tinggi badan 153 cm, ini kebutuhan proteinnya 57 gram. Yang terakhir untuk perempuan usia 16 hingga 18 tahun yang memiliki berat badan 50 kg dan tinggi badan 154 cm, kandungan atau kebutuhan protein yang dibutuhkan sebanyak 50 gram. Selanjutnya mengenai kebutuhan nutrisi pada bayi dan anak yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi anak. Pada bayi, kebutuhan nutrisi akan karbohidrat itu ditunjang sepenuhnya oleh ASI. Dari ASI, bayi atau anak akan mendapatkan karbohidrat berupa kalori dan laktosa. Pada anak yang sudah melewati masa balita, kebutuhan akan karbohidrat ditunjang dari beberapa makanan seperti sereal, bubur, atau nasi. Fakta menarik tentang tubuh terkait dengan nutrisi karbohidrat adalah jika tubuh kekurangan karbohidrat, ini tubuh akan mengambil energi dari protein dan lemak cadangan dari tubuh. Yang ketiga adalah vitamin. Vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin yang tidak disimpan tubuh, tetapi vitamin yang didapat setelah kita mengonsumsi makanan tertentu. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin C dan B. Vitamin C penting untuk kesehatan kulit, gigi, dan mulut, sedangkan vitamin B1 dan B2 berfungsi untuk metabolisme dan pembentukan energi. Sedangkan vitamin B12 berguna untuk mencegah tubuh dari penyakit anemia. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A berfungsi sebagai penunjang fungsi penglihatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Vitamin D berfungsi untuk pertumbuhan gigi dan tulang. Vitamin D juga berfungsi menyerap fosfor dan kalsium. Vitamin E berfungsi menjaga kesehatan seluruh jaringan dalam tubuh termasuk mata, kulit, dan juga hati. Sedangkan vitamin K berperan penting dalam peredaran darah dan dapat membantu proses penutupan luka. Mineral adalah zat yang berfungsi untuk mengendalikan cairan dalam tubuh. Cairan di dalam tubuh terdapat dalam jaringan gigi, tulang, dan protein. Terdapat banyak enzim cair yang penting bagi tubuh, diantaranya yaitu kalsium, yodium, magnesium, sodium, fosfor, natrium, klor, besi, dan masih banyak lagi. Menurut perhitungan enzim-enzim mineral ini terdapat 3% dari berat tubuh. Ini berarti cukup banyak yang bervariasi. Mineral berfungsi untuk memberikan kekuatan pada jaringan gigi dan tulang. Selanjutnya yaitu daftar makanan atau nutrisi sesuai usia anak. Yang pertama yaitu pada bayi 0 sampai 12 bulan. Pada bayi 0 sampai 4 bulan yaitu diberikan susu ASI atau susu formula, kemudian sereal dan roti sereal dicampur dengan susu. Kandungan zat gizi pada setiap 100 gram ASI yaitu 68 kalori, 1,4 gram protein, 3,7 gram lemak, 7,2 gram karbohidrat, 30 gram zat kapur, 20 gram fosfor, 60 gram vitamin A, dan 30 gram tiamin.
Selanjutnya yaitu pada bayi 5-6 bulan. Pada bayi 5-6 bulan dilanjutkan dengan roti dan sereal lainnya, dan dilanjutkan dengan sereal bayi biasa sampai 18 bulan. Kemudian pada bayi 6-7 bulan diberikan nasi tim bertahap. Bisa diselingi buah dan sayur di jus, mulai dengan jus 1 mangkok, memenuhi kebutuhan vitamin C, 1 mangkok jus buah lunak dan sayur yang dimasak. Kemudian pada bayi 8-12 bulan, nasi tim atau sayur dan buah bisa diberikan 4 kali sehari termasuk jus, daging dan sumber protein lainnya. Daging giling dan daging yang dipotong, daging sapi, telur ikan, kacang, polong-polongan, keju, daging ataupun protein diberikan 2 kali sehari. Selanjutnya yaitu daftar makanan pada toddler dan preschool, yaitu susu 2-3 kali dalam 1 hari, dalam 1 kali minum kira-kira setengah sampai 1 gelas. Kemudian daging 2 kali atau lebih dalam 1 hari. Selanjutnya sereal dan roti 4 kali atau lebih dalam sehari, 1 kali pemberian kira-kira setengah sampai 1 potong roti atau setengah sampai 1 gelas bubur. Selanjutnya yaitu sayur dan buah-buahan 4 kali atau lebih dalam 1 hari, itu meliputi sekurang-kurangnya 1 kali atau lebih pemberian jeruk dan 1 kali pemberian sayuran hijau atau kuning. Selanjutnya yaitu daftar makanan untuk anak sekolah, yaitu susu 1 gelas, daging 6-8 potong, sayur sepertiga sampai setengah gelas, roti 1-2 iris, sereal setengah sampai 1 mangkok dalam sehari. Selanjutnya mengenai yang keempat adalah adolescence, di mana kecukupan energi dalam sehari menurut umur yang pertama adalah umur 0 sampai dengan 1 tahun. Ini kecukupan energi pada laki-laki dan perempuan ini sama, yaitu antara 110 hingga 120 kilokalori per kilogram berat badan. Untuk usia 1 sampai 3 tahun juga antara laki-laki dan perempuan sama, yaitu sebanyak 100 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian pada usia 4 hingga 6 tahun juga sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu sebanyak 90 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, pada usia 10 hingga 14 tahun ini berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana pada laki-laki ini sebanyak 80 hingga 90 kilokalori per kilogram berat badan, sedangkan pada perempuan ini memiliki kecukupan energi sebanyak 60 sampai dengan 80 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian pada usia 14 hingga 18 tahun, antara laki-laki dan perempuan juga berbeda, di mana pada laki-laki ini antara 50 sampai dengan 70 kilokalori per kilogram berat badan, dan pada perempuan ini memiliki kecukupan energi antara 40 sampai dengan 55 kilokalori per kilogram berat badan. Untuk usia di atas 18 tahun, ini laki-laki antara 40 sampai dengan 50 kilokalori per kilogram berat badan, sedangkan pada perempuan ini memiliki hanya 40 kilokalori per kilogram berat badan. Selanjutnya mengenai distribusi energi atau presentasi sumber distribusi energi yang meliputi protein, karbohidrat, dan lemak pada bayi dan balita kemudian dewasa, di mana protein pada bayi dan balita adalah 9 sampai dengan 15 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian untuk protein pada dewasa adalah 10 sampai dengan 15 kilokalori per kilogram berat badan. Mengenai karbohidrat pada bayi dan balita adalah 45 sampai dengan 55 kilokalori per kilogram berat badan, sedangkan untuk dewasa adalah 60 sampai dengan 70 kilokalori per kilogram berat badan. Sedangkan untuk lemaknya pada bayi dan balita sebanyak 35 sampai dengan 45 kilokalori per kilogram berat badan, sedangkan pada dewasa hanya 20 sampai dengan 25 kilokalori per kilogram berat badan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.